Bitcoin miner sedang merugi dan dari chart ini menunjukkan nggak akan lama lagi kita akan ngelihat potensi terjadinya pump di market. Kelihatannya koreksi akan segera berakhir dan kita akan melanjutkan pesta bull run yang lebih besar. Di video kali ini kita akan ngebahas potensial koreksi Bitcoin itu akan segera selesai dan kita siap untuk menuju ke all time high baru. Sudah pasti saat kita ngebahas itu selalu disertai dengan data. Jadi pastikan kalau kalian suka sama kontennya, klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Komen juga videonya ya, setiap akhir bulan itu kita selalu ngebagiin free membership cuan kripto. Diundinya itu menggunakan YouTube Random Comment Picker. Ini tersedia untuk 2 orang pemenang, jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya sharing kapan saya masuk marketnya. Buat yang mau langsung join ke grup itu juga bisa, nanti di akhir video dijelaskan. Dan langsung aja kita masuk ke analisis. Pertama itu kita ngeliat sedikit dari Bitcoin ETF flow. Tanggal 9 kemarin saat ada pump, ETF di US itu net flow-nya negatif. Begitupun dengan Bitcoin ETF Hong Kong, kemarin juga net flow-nya negatif. Kelihatannya dari ETF ini udah mulai melambat ya. Pembelian dari BlackRock aja udah mulai menurun drastis. Kondisi seperti ini yang sebenarnya agak bahaya ya. Awal-awal ketika orang masih belum punya barang, mereka semua pada FOMO beli dan membuat harga naik. Dan kalau udah pada punya barang lalu nggak ada yang beli lagi, harganya akan stagnan tuh. Bahayanya, orang yang udah beli duluan lalu ngelihat harganya stagnan, ada kecenderungan untuk take profit atau amankan posisi. Aksi profit taking dan gak ada demand baru itu membuat harga akan turun. Ketika harganya udah turun, yang beli di akhir itu biasanya ikutan panic selling dan terjadilah aksi jual secara massal lalu membuat harga semakin turun jauh. Hal seperti itu dinamakan siklus bubble yang udah pecah ya. Apakah Bitcoin akan terjadi hal seperti itu lagi? Yuk kita cek datanya. Di update sebelumnya itu kan kita ngejelasin tentang whales yang udah mulai serok dan para whales itu dapat Bitcoin lumayan banyak saat ada flash sale. Ditambah lagi di update sebelumnya juga kita ngejelasin tentang Federal Reserve M2 money supply yang sebentar lagi kelihatannya akan terjadi quantitative easing. Beberapa menyebutnya sebagai cetak uang. Untuk lebih detailnya tentang seberapa bullishnya hal ini itu efeknya ke market, ada di video sebelumnya yang ini ya. Itu udah dijelasin di sana. Dan di video kali ini kita mau ngebahas hal yang lain. Kalau kita buka tentang data miner profit and loss, per harga Bitcoin sekarang 61.000, upah yang didapat para miner Bitcoin itu sangat rendah. Per video ini dibuat itu terendah sejak Juni tahun 2021. Di bulan lalu kan kita ada halving ya, yang artinya reward dari mining block Bitcoin itu berkurang setengahnya. Kalau dilihat dari tingkat kelangkaan dan juga inflasi, Bitcoin halving itu bagus. Tapi kalau dilihat dari segi miner yang memvalidasi blockchain-nya Bitcoin, kalau harganya nggak naik 2 kali lipatnya seperti halving, ya itu nggak bagus bagi mereka. Pengeluaran miner yang pasti itu kan listrik ya. Belum lagi harga alat dan juga sumber daya orangnya. Halving itu kan bagi para miner sama aja kayak mereka kerja, tiba-tiba upahnya itu dipotong setengahnya. Padahal kerjaan yang mereka lakukan itu sama. Dari data ini tuh kalau kita ngelihat saat para miner itu dibayar lebih rendah daripada seharusnya, sekitar 1-2 bulan setelahnya itu ada kenaikan harga. Contoh yang pertama itu di tahun 2021, di kisaran bulan Mei sampai ke Juli ini. Kalau kita ngelihat perbandingan miner profit and loss, dalam rentang waktu tersebut sekitar 2 bulan, harga Bitcoin itu mengikuti dan langsung naik. Di bulan Oktober itu juga terjadi hal yang sama, miner sempat dibayar sangat rendah. Tapi nggak lama setelahnya harga Bitcoin itu naik sampai membuat all time high di 2021. Di tahun 2022 itu juga pernah terjadi sekitar bulan Januari ke Maret. Nggak lama Bitcoin ada rebound naik. Di kisaran bulan Mei sampai Juli ini juga miner dibayar sangat rendah. Karena pada kisaran bulan tersebut harga Bitcoin crash dari dampak Terra Luna. Nggak lama setelahnya ada rebound. Lalu begitu pun seterusnya ya, kalian bisa lihat sendiri. Dari data ini itu kita ngelihat rata-rata sekitar 1-2 bulan saat para Bitcoin miner itu dibayar sangat rendah, terjadi rebound di harga. Data lebih detailnya itu yang ini. Chart ini itu merupakan harga rata-rata untuk menambang satu Bitcoin. Garis biru ini merupakan harga mining cost dan garis kuning atau oranyenya itu merupakan harga Bitcoinnya. Ingat ya, garis biru itu merupakan harga mining cost dan garis kuning merupakan harga Bitcoin. Di sini secara historikal yang kita lihat itu kebanyakan garis kuning atau harga Bitcoin itu selalu di atas harga mining cost.
Pernah beberapa kali Bitcoin itu harganya di bawah tapi nggak lama itu di atasnya atau menyesuaikan mengikuti harga mining cost. Belakangan yang kita lihat setelah halving itu ada ketimpangan harga nih antara mining cost Bitcoin dan juga harga Bitcoinnya. Ini terjadi karena Bitcoin itu baru aja halving ya. Satu hal yang kita tahu dari data ini, harga Bitcoin dan mining cost berjalan beriringan. Malah di sini yang kita lihat lebih sering itu harga Bitcoin lebih tinggi daripada harga mining cost-nya. Harga Bitcoin yang ideal setelah halving untuk mengikuti mining cost sekarang seharusnya ada di sekitaran 86.200-an. Kalau kita ngeliat dari data ini aja tanpa membandingkan hal lain, Bitcoin berpotensial untuk mengejar ke harga ini. Justru kalau menurut dari CEO CryptoQuant, secara fundamental on-chain, Bitcoin pada saat ini ketika dibandingkan dengan last cyclical top tahun 2022 berdasarkan hash rate berbanding market cap ratio, potensi top Bitcoin di cycle ini itu bisa mencapai 265.000. Kalau ngeliat dari data on-chain itu kebanyakan menunjukkan hal yang bullish ya. Rata-rata itu mendukung untuk Bitcoin naik terlebih dari segi miner. Kalau miner terus merugi, resikonya itu adalah kebanyakan dari mereka akan menutup sementara atau menghentikan mesinnya. Kalau mesin miningnya itu dihentikan, memang hash rate-nya itu akan menurun. Tapi di sisi lain ada hal yang bahaya. Bahaya dari koin proof of work atau koin yang ditambang adalah kalau hash rate-nya terus-terusan menurun, itu rentan terkena 51% attack. 51% attack itu bisa terjadi kalau ada satu miner atau sekelompok miner yang mengontrol lebih dari 50% total hash rate-nya. Jadi si hacker ini punya kontrol penuh terhadap seluruh blockchain Bitcoin. Baik itu membuat transaksi baru atau mengubah transaksi yang lama. Kalau udah kehack ya lebih kurangnya mereka itu bisa mengontrol isi wallet Bitcoin kita. Misal kalian udah akumulasi ratusan Bitcoin di wallet, tahu-tahu pas dilihat lagi udah kosong karena transaksinya dibatalkan. Gambaran 51% attack seperti itu ya. Contohnya di tahun 2020 Ethereum Classic itu kena 51% attack 3 kali dalam 1 bulan. Jeleknya koin proof of work seperti ini ya. Untungnya network Bitcoin itu sangat kuat. Jadi kemungkinan kena 51% attack itu sangat kecil. Dari fundamental ada banyak banget hal yang mendukung Bitcoin itu untuk naik. Sekarang kita bahas sedikit tentang teknikal ya. Di update berikutnya kita akan ngebahas seberapa jauh lagi kita sampai ke potensi Bitcoin top atau puncak sebelum berbalik arah. Jadi jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan di update berikutnya. Sekarang kita ke teknikal deh. Kayaknya kita lagi di PHP ini. Kemarin padahal sempat ada pump dan seolah ngasih tanda breakout dari descending channel ini. Mungkin udah ada banyak analis yang awal kemarin drop bearish banget, ngelihat kemarin ada pump tiba-tiba berubah jadi bullish, dan drop belakangan ini saya rasa mereka akan tiba-tiba jadi bearish lagi. Kalau seperti itu bikin bingung banget kan ya. Di sini kita akan bahas secara singkat, padat, dan jelas. Untuk short term view, kita masih ngelihat Bitcoin itu membentuk struktur lower high dan juga lower low. Dengan kata lain itu masih termasuk struktur bearish. Tapi ingat, bearishnya itu hanya untuk short term. Struktur bearish seperti ini artinya itu seller masih in control. Hal bagusnya di Bitcoin sekarang kita itu lagi di area support besarnya. 60.000 itu merupakan major support Bitcoin. Kalau untuk teman-teman di grup member cuan kripto harusnya nggak kaget ada penurunan seperti ini. Karena di update grup tanggal 7 Mei itu saya ngejelasin semua koin lagi di resistance dan berpotensial banget untuk terjadi koreksi. Bitcoin terjadi koreksi sesuai dengan ekspektasi. Sekarang Bitcoin lagi di area support besar. Bisa dibilang ini lagi di momen krusial menuju penutupan candle weekly. Penutupan candle weekly itu kan jadi konfirmasi ya. Kalau cuma dari daily aja kayaknya kurang cukup. Sebelumnya kan kita ngeliat nih 60.000 itu di breakdown. Tapi kalau kita naik ke time frame weekly, ini cuma di fake out aja tuh. Di candle mingguannya semenjak 2 bulan lalu kita masih belum ngelihat closing weekly di bawah 60.000. Walaupun 60.000 itu support besar, sayangnya kita masih belum ngelihat clear konfirmasi pembalikan arah. Ini kan masih struktur bearish ya, lower low dan juga lower high. Ada pembalikan arah itu ketika terjadi struktur higher low dan juga higher high. 60.000 ini jadi area yang krusial banget sekarang. Alasannya kalau ini di breakdown, potensi terbentuk lower low baru itu akan jadi lebih besar. Apalagi kita mendekati candle closing weekly. Time frame weekly itu kan kalau secara technical analysis, di time frame tersebut terbentuk struktur market yang sakral atau krusial. Kalau strukturnya di breakdown, seolah-olah market itu mengamini akan terjadi penurunan lebih lanjut. Jadi kita perlu waspada ya di area 60.000 ini, karena ini menjadi struktur yang krusial banget pada saat ini. Apalagi momentum candle merahnya ini jauh lebih besar daripada pantulan di candle hijau sebelumnya. Turun ke time frame lebih kecil yaitu 4 jam, momentum seller ini masih kuat, masih belum kelihatan ada tanda-tanda berhenti. Turun lagi ke time frame 1 jam, kita ngelihat 2 candle sebelumnya kelihatan udah mulai ada perlambatan momentum.
Tapi di pembentukan candle sekarang itu terjadi penurunan lagi. Dari segi momentum indikator ini kelihatan udah masuk ke area oversold. Oversold itu artinya seller udah mencapai titik jenuhnya. Jadi ruang untuk terjadi penurunan lebih lanjut itu lebih kecil. Di time frame 1 jam ini lebih possible kita ngelihat ada kenaikan. Atau seenggaknya pause dulu deh untuk nunjukin momentum seller itu udah mulai melemah. Jadi seperti itu ya, hari ini juga saya akan ada update untuk member grup Cuan Kripto. Nggak cuma Bitcoin yang kita bahas, tapi Ethereum, Chainlink, XRP, Matic, Solana, Avax, dan lain-lain itu juga kita bahas. Sekaligus saya juga mau share trading plan saya di market. Buat yang mau join grup, ini merupakan grup berbayar, tapi murah banget. Gak sebanding sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat. Bagi yang mau dapat gratis, komen videonya ya. Setiap akhir bulan itu kita selalu ngadain undian menggunakan YouTube Random Comment Picker. Semoga aja di akhir Mei nanti kalian terpilih. Tapi buat kalian yang pengen langsung join ke grup, itu juga bisa. Caranya, kalian tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.